Halo anak-anak, bertemu lagi kita pada materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami ciri-ciri karya gambar cerita. Yang kedua, peserta didik mampu memelihara organ pernapasan manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat sebuah poster. Nah, coba kalian perhatikan anak-anak, itu ada gambar anak yang sedang tidur. Nah, ini cuplikan cerita seorang anak yang habis makan. Setelah dia makan, itu masih berantakan makanannya di sekitarnya, tapi dia sudah kelelahan sampai dia tertidur. Nah, akhirnya semut-semut atau serangga-serangga yang mendekati dia karena di sekitar tubuhnya ada tercium sisa-sisa makanan. Nah, gimana anak? Akhirnya semut dan serangga itu menggerogoti tubuh anak kecil itu sampai akhirnya anak kecil itu menjadi bentol-bentol. Akhirnya dia terbangun. Itu karena ada sisa-sisa makanan yang menempel pada tubuhnya dan di sekitar tempat dia makan tersebut, anak-anak. Nah, ini ada cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama itu menghindari zat yang merusak organ pernapasan. Yang kedua, menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang ketiga, menjaga kesehatan lingkungan. Seperti cuplikan cerita yang tadi, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tidur itu, anak-anak. Kalau tidak, akan seperti anak kecil itu. Semut atau binatang-binatang kecil itu akan menggerogoti tubuh kita, atau saluran pernapasan kita juga bisa digerogotin sama serangga, semut, dan binatang lainnya lagi, karena di sekitar tubuh kita itu ada sisa makanan dan kotor. Jadi kita harus melihara organ pernapasan itu dengan cara lingkungan yang bersih, anak-anak. Nah, coba perhatikan anak-anak, ini ada beberapa gambar. Gambarnya menarik loh. Ada tulisannya, ada orang-orangnya, ada warnanya juga bagus. Nah, ini dinamakan cerita bergambar. Bagaimana caranya membuat? Nanti Ibu akan berikan tahap-tahapnya untuk membuat cerita bergambar yang menarik. Nah, ini ciri-ciri gambar cerita atau cerita bergambar. Yang pertama, cirinya memiliki unsur intrinsik. Terus bahasa percakapan, memiliki panel yang proporsional. Terdapat tipografi. Kebanyakan menceritakan tentang kepahlawanan. Terus memiliki balon kata. Terdapat penggambaran watak. Yang terakhir, terdapat humor. Ini juga ada fungsi gambar cerita, anak-anak. Itu fungsinya adalah memperjelas alur atau isi cerita. Terus yang kedua, memperjelas isi pesan untuk promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian masyarakat atau orang yang melihatnya. Yang ketiga, menambah nilai keindahannya. Yang terakhir, sarana untuk mengungkapkan perasaan gambarnya.
Nah, setelah kalian nanti bisa membuat sebuah cerita bergambar atau gambar cerita, dari sana kalian akan bisa membuat poster. Nah, apa itu poster, anak-anak? Poster itu adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi atau iklan yang bersifat persuasif. Persuasif itu artinya mengajak masyarakat yang melihat poster tersebut. Nah, apa fungsi poster tersebut, anak-anak? Untuk memberikan tambahan pemahaman tentang suatu informasi kepada banyak orang atau para pembaca tentang apa yang ingin disampaikan oleh pembuat poster melalui gambar dan kalimat yang singkat dan jelas. Adapun ciri-ciri poster tersebut, anak-anak, yang pertama, desain grafisnya harus sesuai dengan media kertas atau kain yang berukuran besar. Yang kedua, cara pengaplikasiannya bisa di tempat yang menjadi tempat perhatian atau pusat perhatian masyarakat agar semaksimal mungkin bisa dilihat oleh orang yang melintas di sekitar tempat tersebut. Yang ketiga, perpaduan warnanya harus kuat dan kontras agar bisa menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, bahasanya singkat, jelas dan tidak rancu dan tidak bertele-tele juga, dan bisa dipahami oleh orang yang pertama kali membaca poster tersebut. Yang terakhir, pesan yang disampaikannya itu sebaiknya disertai gambar yang menarik juga. Adapun juga syarat-syarat membuat poster tersebut, anak-anak. Yang pertama, bahasanya mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat padat, jelas tetapi berisi tentang makna poster tersebut. Yang ketiga, dikombinasikan dengan bentuk gambar yang lucu atau yang unik. Yang keempat, menarik minat khalayak atau menarik masyarakat yang melintas. Yang kelima, ukuran poster harus sesuai dengan tempat pemasangan. Jangan kayak gini, misalkan tempatnya luas tapi posternya malah kecil, nggak boleh. Harus yang standar dengan tempat pemasangan tersebut. Terus yang terakhir, bahan poster itu tidak mudah rusak atau sobek. Jangan baru 1 hari masang, besoknya sudah robek. Gitu, anak-anak. Ini syarat sama ciri poster itu beda tipis, mirip ciri sama syaratnya ya, anak-anak. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama, gambarnya dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. Yang kedua, kata-kata poster harus efektif, sugestif, dan mudah diingat. Yang terakhir, jenis huruf mudah dibaca dengan ukuran besar. Nah, ini langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan dulu jenis poster yang akan dibuat. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang tepat dan unik. Yang ketiga, susunlah kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Yang keempat, gambar menarik dan warna mencolok agar menarik minat dari si pembaca tersebut. Nah, karena kalian sudah Ibu jelaskan dan berikan langkah-langkah cara pembuatan dari gambar cerita dan poster. Nah, tugasnya anak-anak sekarang, buatlah sebuah poster menggunakan buku gambar A3 dengan tema menjaga kebersihan. Buatlah sesuai dengan langkah-langkah pembuatan poster tersebut. Buku gambar A3 itu buku gambar yang sering anak-anak gunakan untuk menggambar setiap Ibu berikan tugas menggambar. Sekian materi yang Ibu berikan. Semoga anak-anak bisa mengerti dan paham
tentang materi yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam situasi pandemi saat ini, dan semangat anak-anak.